Halo, apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan, yaitu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah apabila suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya akan berkurang. Contoh kasusnya yaitu, jika 10 orang membangun rumah, maka selesai dalam waktu 2 bulan. Adapun banyaknya hari untuk menyelesaikan rumah apabila dikerjakan 5 orang adalah 4 bulan. Jadi semakin banyak orang, maka pembangunannya lebih cepat selesai. Sedangkan apabila jumlah orang lebih sedikit, maka pasti pembangunannya akan lebih lama selesai. Nah, inilah yang dinamakan perbandingan berbalik nilai. Karena apabila variabelnya bertambah, kita misalkan variabelnya itu adalah orang yang membangun rumah, maka variabel lainnya akan berkurang, yaitu lama pengerjaan bangunannya pasti akan lebih singkat. Persamaan untuk perbandingan berbalik nilai yaitu A per B sama dengan D per C, atau sama dengan juga A dikali C sama dengan B dikali D. Untuk lebih memudahkan kita, maka kita masuk ke contoh soal. Di sini soalnya yaitu, untuk membangun sebuah rumah seorang pemborong membutuhkan 15 tukang selama 20 hari. Jika tukang yang datang hanya 12 orang, maka berapa lama mereka menyelesaikan borongan itu? Untuk lebih memudahkan mengerjakan soal tersebut, maka terlebih dahulu kita harus membuatkan tabel. Kita lihat di sini tabelnya, yaitu yang pertama terdapat 2 kolom, yaitu bagian kolom pekerja dan kolom waktu. Yang pertama yaitu terdapat pekerjanya, yaitu 15 orang. Untuk 15 orang ini membutuhkan waktu selama 20 hari. Kemudian selanjutnya apabila hanya 12 orang, kita lihat 12 orang, maka yang ditanyakan di sini mereka berapa lama mereka menyelesaikan borongan tersebut, maka kita di sini ganti nilainya menjadi X. Kemudian kita gunakan rumus yang sebelumnya yaitu A per B sama dengan D per C. Di sini tadi yang 15 orang itu sudah kita misalkan dengan A, 12 orang itu B, kemudian C itu waktunya yaitu 20 hari, dan D itu belum diketahui atau kita misalkan dengan X. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Nilai A sama dengan 15 per B-nya sama dengan 12 sama dengan D yaitu X per 20. Jadi kita kali silang, 15 kali 20 per 12 sama dengan X. 15 kali 20 per 12 menghasilkan 25. Jadi borongan itu selesai dalam waktu 25 hari. Selanjutnya yaitu harga sebuah buku yaitu Rp1.500 dan harga sebuah pulpen yaitu Rp2.700. Tuti dapat membeli 18 buah buku dengan semua uangnya. Berapa jumlah pulpen yang dapat dibeli Tuti dengan menggunakan semua uangnya? Pertama kita sama dengan soal yang sebelumnya, yaitu kita buatkan terlebih dahulu tabel. Yaitu tabel yang pertama yaitu mengenai harga beli dan yang dibeli. Kita misalkan di sini harganya yang pertama yaitu 1.500. Kita misalkan itu 1.500 menjadi A. Kemudian harga yang kedua yaitu mengenai harga pulpen yaitu 2.700. Kita misalkan dengan B. Kemudian yang dibeli itu C, yaitu Tuti membeli 18 buah buku dengan harga 1.500. Kemudian yang D kita misalkan X karena jumlah pulpen yang dibeli Tuti ini belum kita ketahui. Nah, untuk mencari nilai X ini kita menggunakan rumus yang tadi kita pelajari, yaitu A per B sama dengan D per C. Kita ganti A-nya dengan nilai 1.500, kemudian B-nya 2.700, sama dengan D-nya itu kita ganti X karena nilainya belum diketahui, kemudian C-nya itu sama dengan 18. Jadi, kita kali silang 1.500 dikali 18 per 2.700, sama dengan X.
Jadi di sini hasilnya itu X-nya itu adalah 10. Jadi jumlah pulpen yang dapat dibeli Tuti dengan menggunakan semua uangnya yaitu 10 pulpen. Jadi kesimpulannya di sini terdapat dua kolom, yaitu kolom harga dan kolom yang dibeli. Jadi di sini tidak boleh kita tukar, misalkan kolom harga yang 1.500 ini kita tukar dengan yang dibeli yaitu 18. Jadi di sini tidak mungkin harganya itu 18. Kita kan tidak tahu ini 18 sen rupiah atau bagaimana. Jadi kan di sini sudah jelas terdapat harganya itu Rp 1.500 rupiah. Jadi di sini harus sesuai antara kolom dan isinya. Jangan sampai terbalik-balik agar jawaban nanti ke bawah itu tidak salah. Nah adik-adik, apa kalian sudah mengerti? Sekarang kita lanjut ke ayo berlatih. Soal yang pertama yaitu, seorang pemborong memperkirakan akan menyelesaikan pembangunan jembatan selama 2 bulan dengan 100 pekerja. Jika hanya tersedia 50 pekerja, berapa lama jembatan itu diselesaikan? Kemudian pertanyaan kedua, seorang ibu membagikan kue kepada 28 anak. Masing-masing anak mendapat 4 potong kue. Jika kue itu dibagikan kepada 16 anak, berapa banyak kue yang diterima masing-masing anak? Dengan uang yang tersedia, Ida membeli 4 buku tulis dengan harga 1.500 per buku. Jika Ida membeli buku dengan harga 1.200 per buku, berapa banyak buku yang ia peroleh? Nah, jawaban dari ayo berlatih ini dapat adik-adik lihat dalam video selanjutnya. Jadi, adik-adik harus kerjakan terlebih dahulu, kemudian dicocokkan dengan video yang nanti selanjutnya akan diupload. Jadi, jangan bosan-bosan untuk selalu belajar dan tetap semangat.